Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Selanjutnya kita sekarang akan memasang potongan daripada jendela ini terhadap tempat di mana dinding tersebut ada potongan jendelanya. Dan jika kita lihat pada denah ini ya, perhatikan denah potongan A ini, garis potongan ini dia memotong jendela, satu buah jendela di sebelah kanan ini terpotong ya oleh garis potongan. Jendela itu pada dindingnya dia nampak sebuah potongan seperti ini, seperti yang saya jelaskan pada video 1 ya. Nah, sekarang kita akan melakukan penempatan ya, penempatan daripada jendela yang sudah terpotong ini, potongan jendela ini ya, ke dalam dinding yang terpotong jendelanya. Itu adalah dinding sebelah kanan ya pada potongan A. Dia ada di dinding sebelah kanan pada potongan A. Di sini di atas saya sudah menyediakan dua buah potongan ya. Yang pertama adalah seperti ini ya teman-teman ya, yaitu sebuah dinding yang di sebelah kanan ini dinding dengan ada arsiran batanya ya. Jadi dinding ini masih ada arsiran batanya. Saya akan meletakkan potongan jendela di situ ya, pada dinding sebelah kanan ini. Dan ada lagi di atasnya yaitu dinding yang belum ada arsiran batanya. Jadi masih polos ya, kosong plong di tengahnya ya, seperti itu. Nah, oke teman-teman, untuk yang pertama ini, yaitu yang di bawah ini, yaitu saya akan meletakkan potongan jendela di samping ini ya, dinding sebelah kanan ini, yang mana jendela ini sudah ada arsiran batanya teman-teman. Dinding ini ya, dinding ini sudah ada arsiran batanya. Jadi bagaimana sih langkahnya ya? Cara pertama otomatis kita harus memotong dulu ya arsiran batanya, kita potong dulu ya menggunakan acuan ya. Perhatikan pada potongan jendela ini acuannya adalah kotak kuning ini teman-teman ya, acuan potongan. Maka kotak kuning ini kotak kuningnya saja ya kita copy ke dinding tadi ya, kotak kuningnya aja dulu kita copy ke dinding yang ada arsiran batanya ini ya, menggunakan icon copy pada tab modify teman-teman. Nah, copy cara 2 ya, ini dia. Klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy ya, atau CO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter atau escape pada keyboard. Jadi langkah pertama perhatikan, ini adalah potongan jendela ya, potongan jendela pada dinding. Saya klik dulu kotak kuningnya ya, kotak kuningnya ya, kotak kuning ini adalah mewakili ya daripada potongan jendela ya, yang mana lebar dari kanan ke kiri garis daripada kotak kuning itu adalah 15 cm sesuai dengan ketebalan dinding potongan ya, dan tingginya dari bawah ke atas ya, dari garis bawah ke garis atas sekali itu adalah 206 cm ya, yang mana 206 cm itu acuannya adalah mengacu kepada ukuran pintu ya, mengacu kepada ukuran pintu. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok harus pintu yang menjadi acuan? Karena bagian atas ya daripada jendela dan pintu itu harus sama rata. Ya, bagian atas daripada pintu dan jendela pada kusen atasnya itu harus sama rata, teman-teman. Meskipun berbeda tempat, ya meskipun ada penghalang dinding seperti itu, tetap bagian atasnya itu harus sama rata kusen itu. Antara kusen pintu dan kusen jendela itu harus sama rata pada sebuah rumah. Sehingga acuannya adalah pintu ini, ketinggian pintu inilah sebagai acuan perletakan potongan jendela. Ya, karena pada rumah nanti, di rumah nanti ya seperti ini. Nah, ini kusen atas daripada pintu jendela ini dia sejajar dengan kusen atas daripada jendela. Sehingga kusennya itu, kusen jendela bagian atas itu sejajar dengan kusen pintu bagian atas. Itu pada sebuah rumah tuh aturannya seperti itu. Sehingga kita menggunakan acuan kuning ini ya, kotak kuning ini yang disesuaikan dengan ketinggiannya dengan ketinggian pintu seperti itu.
Oke teman-teman, langkah pertama kotak kuning ini saya blok atau saya klik ya, seperti itu. Ya, kotak kuningnya aja saya blok pada garis bagian bawah. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa garis merah ini adalah lantai ya. Garis merah ini adalah acuan lantai ya, seperti itu. Saya buat seperti ini supaya teman-teman lebih paham bahwa garis merah ini adalah acuan lantai, yang mana pada potongan ya, lantai itu garis atas daripada slope beton ya, garis bagian atas daripada slope beton, atau kalau kita lihat pada kotak slope beton ini dia berada di garis bagian atas, sama rata ya, seperti itu. Jadi saya blok ini kotak ini ya, kotak kuning ini saya blok, lalu pada tab modify saya klik icon copy ya teman-teman ya. Pada tab modify saya klik icon copy. Kemudian pada kotak kuning ini saya lari ke bagian bawah ya. Saya lari ke bagian bawah. Saya klik salah satu pojokannya, contohnya pojok kanan bawah ya, lambang endpoint seperti itu, saya klik di situ. Kemudian saya lari ke potongan A yang akan saya potong arsiran batanya pada dindingnya, yaitu dinding sebelah kanan. Maka saya pergi ke slope beton dinding sebelah kanan ya, slope beton. Pada kotak merah slope beton itu saya klik pojok kanan atas, saya klik pojok kanan atas. Nah ini dia ya, akhiri copy ini dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Nah sekarang kotaknya sudah ada ya. Nah kemudian perhatikan kotak ini ya, arsiran dinding yang ada dalam kotak putus-putus itu akan kita potong ya, menggunakan icon trim pada tab modify. Trim dengan acuan kotak tadi ya. Klik atau blok dulu objek acuannya, yaitu kotak putus-putus tadi ya. Kemudian klik icon trim pada tab modify atau TR enter ya pada keyboard. Kemudian klik objek yang akan dipotong, yaitu arsiran bata yang ada dalam kotak. Akhiri dengan enter atau escape satu kali pada keyboard ya. Nah kalau saya sentuh pada garis kuning ini, garis dinding yang ada di wilayah kotak ini, kalau saya sentuh maka akan ada garis kuning berbentuk kotak yang menyala ya. Kalau saya klik maka kotaknya terklik. Atau teman-teman bisa pergi ke atas ini, di sini ada garis horizontal daripada kotak kuning ya. Anda klik saja garis horizontal itu, seperti itu. Maka sama saja ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini ada garis horizontal, Anda klik ya teman-teman ya. Nah, maka kotaknya terblok. Kemudian pada tab modify klik icon trim ya. Pada tab modify klik icon trim. Kemudian kliklah arsiran bata yang ada di dalam kotak. Ya, tunggu prosesnya selesai ya. Kemudian enter satu kali untuk mengakhiri trim. Oke teman-teman, selanjutnya harus potongan jendela ini ya, potongan jendela ini sudah ada, kita copy lagi ke atas ya. Sekarang kita akan mengcopy secara utuh ya daripada potongan jendela ini ya, baik itu kotak kuningnya maupun potongan jendelanya yang warna biru muda itu ya. Tetap menggunakan icon copy pada tab modify ya, karena masih ada lagi di atas yang akan kita salin, jadi kita copy saja. Ini dia copy cara 2, klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter ya pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter atau escape pada keyboard ya. Nah, jadi saya blok biru saja ya, saya klik dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini ya. Nah, perhatikan itu arsiran potongan jendela itu dia masuk semua ke dalam blok biru ya. Kemudian saya klik seperti itu. Setelah dia terblok, pada tab modify saya klik icon copy ya teman-teman ya. Pada tab modify saya klik icon copy. Kemudian saya pergi ke bagian bawah ya. Nah, pada kotak kuning itu saya pergi ke bagian bawah. Saya klik salah satu pojokannya, baik kanan maupun kiri ya. Contohnya pojok kanan bawah lambang endpoint seperti itu saya klik. Ya, terus saya tarik ke atas. Nah, tempat dimana sudah ada potongan ya, sudah ada disediakan tempat ya, seperti itu pada dinding sebelah kanan potongan A. Saya pergi ke slope beton yang ada di bawahnya ya, saya besarkan, kemudian saya klik pojok kanan atas ya, pojok kanan atas daripada kotak merah
slot beton. Lalu enter satu kali untuk mengakhiri copy. Nah, ini hasilnya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan pada gambar contoh ya, di bawah itu di atas ada arsiran bata, di bawah juga ada arsiran bata ya. Di bawah daripada potongan jendela ini ada arsiran bata ya, karena memang di bawah jendela itu ini bata, di atas bata ya. Di bawah pasangan bata, di atas pasangan bata, sehingga pada potongan di bawah jendela itu ada arsiran pasangan bata seperti itu. Nah, ini kita cloning saja ya, kita cloning saja arsiran batanya. Kita pergi ke arsiran bata yang di atas ya, ini adalah arsiran bata. Sentuhkan kursor kita, kursor mouse ini sentuhkan ke arsiran bata yang di atas ya, sampai dia menyala ya arsiran batanya. Setelah menyala, kita klik 2 kali secara cepat di situ atau double klik. Langsung klik add pick point di atas ya, langsung klik add pick point. Nah, kemudian teman-teman klik di tengah-tengah ruangan di bawah ini ya, dia terlihat utuh di layar. Kemudian klik di tengah-tengah seperti itu, perhatikan ya. Lalu enter satu kali dan teman-teman klik OK. Selesai. Nah, itu dia hasilnya. Oke teman-teman, untuk yang di atas ini tidak ada arsiran batanya ya, dindingnya ya. Berarti kita tinggal copy saja ya, langsung copy semua potongan dinding ini ya. Potongan dinding ini langsung kita copy semua, sama menggunakan icon copy pada tab modify. Ya, klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter ya pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai enter atau escape. Nah, jadi kita blok dulu ya, blok biru ya, potongan jendela ini kita klik di kanan atas, kiri atas, mohon maaf, kiri atas, tarik ke bawah kanan ya, seperti itu. Nah, perhatikan yang masuk ke dalam kotak biru, blok biru adalah potongan jendela saja ya, sama kotak kuningnya dia masuk semua. Kemudian kalau yang apa namanya garis merah daripada garis merah itu dia terblok separuh, jadi tidak masalah ya, dia tidak mungkin terblok oleh blok biru ya, karena blok biru hanya mengcover atau memblok objek yang masuk ke dalam blok secara utuh sebagaimana pada potongan jendela ini. Kemudian klik di situ ya, maka dia terblok. Sekali lagi klik di kiri atas, tarik ke kanan bawah, pastikan semua potongan jendela terblok, kemudian atau masuk ke dalam blok, kemudian klik di situ. Setelah itu pada tab modify teman-teman klik icon copy ya, atau move juga bisa ya, tapi kita pakai copy ya. Pada tab modify klik icon copy, kemudian kita pergi ke bawah ya, daripada garis kuning itu ke bawah kotak kuning itu ya. Klik salah satu pojokan baik kiri maupun kanan ya, contohnya kanan, klik pojok kanan bawah ya, seperti itu. Kemudian kita pergi ke ini ya, ke potongan A yang mana dinding sebelah kanannya tidak ada arsiran bata ya. Kita pergi ke apa namanya, ke slot betonnya ya, ini adalah kotak slot beton yang warna merah itu, kita klik pojok kanan atas ya, klik pojok kanan atas, pas di pojok kanan atas daripada slot beton itu ya. Lalu enter satu kali untuk mengakhiri copy. Ini hasilnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita harus memberikan arsiran bata di atas dan di bawah daripada potongan jendela ini ya. Sebagaimana pada gambar di bawah, yang mana potongan jendela itu ada di tengah-tengah seperti ini. Lalu di bagian atas dan di bagian bawah ada arsiran bata ya. Karena memang di bawah jendela dan di atas jendela itu ada bata ya, ada pasangan dinding ya, seperti itu. Nah, caranya di sini kebetulan di sebelah kiri ini sudah ada dinding yang ada arsiran batanya ya. Ada dinding yang ada arsiran batanya. Tentukan kursor kita ke arsiran bata ya. Ke arsiran bata yang ada di dinding sebelah kiri itu ya.
sampai arsiran batanya menyala karena disentuh oleh kursor ya. Setelah arsiran batanya menyala, kita klik 2 kali secara cepat atau double klik. Maka muncul head, kotak head seperti ini ya. Nah, Anda langsung klik exit point di atas ya. Langsung klik kotak exit point di atas. Nah, kemudian Anda besarin wilayah atas ya. Pastikan kotaknya semua terlihat di layar ya. Jangan sampai tertutup seperti itu ya. Di atas dia tertutup, jangan sampai ya. Dia harus muncul semua di layar. Kemudian Anda klik di tengah-tengah seperti ini. Perhatikan garis putus-putus itu ya, itu wilayahnya. Kemudian Anda bisa lanjut ke bawah ya. Ini masih aktif, head cloningnya masih aktif, jadi Anda bisa klik juga kotak yang di bawah. Ini semuanya terlihat di layar ya kotaknya. Kemudian Anda klik di tengah-tengah seperti ini. Ya, lalu enter 1 kali dan Anda klik OK. Nah, teman-teman perhatikan di sini dia masuk ke dalam ya. Nah, ini seharusnya tidak boleh ada ya di dalam dinding ini, tidak boleh di dalam di dalam potongan jendela ini tidak boleh ada arsiran bata seperti ini. Ini salah ya. Nah, ini sengaja saya buat seperti ini sebagai pembelajaran buat teman-teman. Jika pas teman-teman mengalami hal seperti ini ya, saya sengaja buat seperti ini. Nah, jika ada arsiran bata masuk ke dalam potongan jendela, maka itu salah ya. Bagaimana pada gambar di bawah tidak ada arsiran bata di dalam jendela ya. Nah, untuk membersihkan masalah seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu bahwa di sini ada garis ya kan. Di sini ada garis, di bawah kusen jendela itu ada garis, dan di atas juga ada garis daripada ini garis kotak itu ya, garis kotak kuning ya. Oke, teman-teman klik rektang dulu ya, rektang secara bebas di wilayah daripada jendela ini ya. Jadi teman-teman pada tab draw ini klik rektang ya. Pada tab draw di atas klik icon rektang. Oke, kemudian teman-teman pergi ke atas kusen ya. Pergi ke kusen bagian atas dari jendela potongan. Kemudian di sini ada garis kuning kan, sebelah kiri dan sebelah kanan ada garis kuning horizontal ya. Nah, klik icon rektang pada tab draw, kemudian Anda klik di salah satu pojokan, contohnya pojokan daripada atau ujung garis bagian kiri atas ya, lambang endpoint Anda klik di situ, Anda tarik ke bawah secara diagonal seperti ini ya. Kemudian Anda besarin di bagian bawah kusen jendela itu ada garis ini ya, garis horizontal ya daripada garis batas itu yang warna biru muda itu. Anda klik di ujungnya pas di sebelah kanan bawah ya, seperti itu. Anda klik di situ lambang endpoint. Maka akan ada kotak seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kotak putih ini nanti akan menjadi acuan trim terhadap arsiran bata yang masuk ke dalam jendela ya. Kita trim menggunakan acuan ya. Ini adalah icon trim pada tab modify ya, untuk memotong arsiran bata yang ada di dalam jendela. Trim menggunakan acuan ya. Acuannya adalah rektang yang telah kita buat barusan. Perhatikan, klik atau blok dulu objek acuannya, kemudian pada tab modify klik icon trim atau TR enter pada keyboard ya. Kemudian klik objek yang akan ditrim, akhiri dengan enter atau escape 1 kali pada keyboard. Nah, setelah teman-teman membuat kotak seperti ini ya, kotak ini teman-teman klik ya, klik garisnya saja. Kalau mau dibesarin bisa ya, dibesarin seperti ini. Nah, ini kotak putih ini diklik, jangan diblok ya, diklik saja. Nah, seperti itu. Ya, dia sudah terklik ya objeknya atau kotaknya. Ya, kemudian pada tab modify klik icon trim. Objek acuannya, kotak acuannya sebagai acuan trim sudah terblok. Pada tab modify klik icon trim. Klik icon trim. Kemudian teman-teman klik garis arsiran bata yang ada di dalam jendela ya. Ini dia arsiran batanya, klik. Nah, ini perhatikan ini arsiran batanya ya, diklik.
Nah, seperti itu. Enter satu kali untuk mengakhiri trim. Nah, kemudian kotak putih ini kita masukkan ke warna kuning ya. Kita samakan. Perhatikan di atas ini adalah layar ya. Di atas ini adalah layar, ada gambar lampu, gembok, putih panjang. Ini layar ya. Kalau kita klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Ya, nah, untuk kita klik garis kotak putih ini. Ya, garis kotak putih itu diklik garisnya seperti itu. Kemudian pada layar di atas klik anak panahnya dan klik muncul daftar layar, klik garis 0,25. Nah, akhiri blok ini dengan tombol escape satu kali pada keyboard. Selesai ya teman-teman ya. Berikut penambahan-penambahan materinya. Oke, selesai. Sekarang sudah ada potongan jendela pada dinding sebelah kanan dari potongan A. Dimana pada denah ya di bawahnya ada jendela yang terpotong di dinding sebelah kanan seperti itu. Oke, demikian teman-teman ya. Klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project kita. Ya, sampai muncul tulisan save ya pada komen lain. Demikian. Assalamualaikum, salam sejahtera.